Waktu ditinggal ibu ya, utamanya ditinggal ibu karena memang mungkin saya tidak usah kuliah karena untuk pencapaian pun nggak ada orang yang bangga sama saya, nggak ada teman. Nama saya Erna Kurniawati, saya sebagai mahasiswi dari Universitas Islam Bandung, utamanya di Fakultas Syariah. Dan untuk pekerjaan saya saat ini, saya sebagai MC dan juga sebagai content creator di salah satu kantor. Seharian saya juga sambil mengojek online tentunya di waktu-waktu senggang. Kayak misalkan untuk sekarang fokus di menyusun skripsi. Jadi sebelum bimbingan itu untuk dari rumah ke kampus itu lumayan juga jaraknya, makanya saya selalu mengaktifkan aplikasi ojek online tersebut. Rutinitas untuk sebelum berangkat itu kayak utamanya sholat dulu ya, sholat, terus mandi seperti biasa, beres-beres rumah. Kadang kalau menyempatkan waktu pasti mengantarkan keponakan sekolah, lalu mengantarkan orang-orang sekitar rumah ataupun membantu orang-orang sekitar rumah yang pastinya harus saya bantu gitu. Saya dua bersaudara. Saya tinggal di Bandung hanya dengan kakak saya, karena kedua orang tua saya sudah tidak ada. Mulai narik ojek online itu di sekitar tahun 2021, di mana saya baru lulus dari sekolah mungkin. Tapi sebelum mengojek online itu saya pernah bekerja di salah satu pabrik garmen. Sebelum itu juga saya pernah menjadi sales, lalu mengojek online. Sebetulnya yang mendorong itu karena keadaan ya, tentunya karena keadaan, karena memang saya udah daftar pekerjaan sana sini lewat email, lewat lapangan juga, lewat kantor pos dan lain sebagainya, belum ada jawaban. Makanya kenapa saya tidak mencoba untuk mengojek online saja. Oke, untuk mengatur waktu di semester kemarin ya, di semester kemarin tuh kalau weekday itu difokus di ojol sama belajar, yang dimana kalau ngojol tuh sebelum berangkat ada waktu senggang ataupun pulang kelas kuliah. Jadi untuk pekerjaan yang lain saya mengambil di weekend, yaitu Sabtu dan Minggu. Kalau full tuh dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu sekitar 200 atau 250 dapat kalau memang full ojek. Jadi istirahatnya cuma zuhur sama asar. Lagi sambil kuliah di sekitaran 150 lah ada. Kalau dikalkulasiin mungkin kurang ya. Tapi karena memang harus disyukuri ya, sehemat mungkin harus cukup sih. Selain ngojek online, saya juga menjadi content creator, menjadi host live pernah, menjadi MC, lalu pernah jadi sales juga, lalu freelance lain juga sempat saya tekuni sih. Rasa nyerah pastinya selalu ada ya, apalagi orang tua udah nggak ada, kayak pencapaian saya tuh apa buat siapa gitu. Tapi dibalik menyerah itu semua, saya seperti kalah dengan perjuangan saya kemarin-kemarin. Tips dari saya itu rajin, terus kalau ada tugas memang jangan ini deadline ya. Kalaupun deadline ya harus dikerjakan H-min berapa jam, jangan H-min berapa menit. Jadi memang kalau kuliah tuh harus benar-benar setelah kelas tuh jangan langsung main sana sini, tapi baca lagi yang kalaupun udah di rumah baca lagi hasil dari kelas hari tadi. Pendidikan itu sangat penting ya, karena akan menyelamatkan masa depan kita, kehidupan kita nanti. Ketika kita tidak punya harta, minimal kita punya ilmu. Dengan ilmu semuanya dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu sih sangat-sangat penting.
Awal-awal malu banget, kayak gengsi ya, mungkin kayak mahasiswa deh, saya itu ada mahasiswa nih, rata-rata mahasiswa kan dengan outfit yang bagus gitu kan, dengan motor yang memang memadai, dengan device yang memadai. Malu banget pernah, tapi saya balik lagi, saya ke kampus itu untuk mencari ilmu, bukan mencari ajang bergengsi. Itu sih. Nah, kalau tuh dulu tuh sebetulnya ingin ilmu komunikasi ya kalau dulu. Tapi makin ke sini saya coba istihoroh dan lain sebagainya, meminta petunjuk yang memang mengharuskan saya untuk melanjutkan ilmu-ilmu yang sebelumnya saya dapat di pesantren mungkin. Jadi untuk hukum prodi hukum keluarga awalnya saya tidak menerima, tapi 3 tahun kemudian terjawab, mungkin saya di hukum keluarga itu sebagai bekal untuk keluarga saya nanti. Cita-cita terbesar itu sebetulnya ingin menjadi hakim untuk saat ini. Awalnya sih waktu ditinggal ibu ya, utamanya ditinggal ibu karena memang pada waktu itu ibu tidak sakit ya, mama tidak sakit, sehat bahkan. Jadi seolah-olah saya itu kehilangan diri saya ya, yang awalnya saya udah punya plan nih, saya harus masuk universitas A, prodi A, dengan memang udah kebentuk, benar-benar kebentuk masa depan, tiba-tiba harus luntur, tiba-tiba harus kebentuk lagi. Rasa sedih, rasa ingin nyerah, kayak udahlah mungkin saya tidak usah kuliah, karena untuk pencapaian pun nggak ada orang yang bangga sama saya, nggak ada tempat pulang. Saya mau secapek apapun saya harus punya kan tempat pulang, tapi untuk saat ini saya nggak ada gitu ya. Setelah itu ditinggalin bapak juga, ditinggalin bapak. Awalnya saya mau nyerah kuliah juga karena bapak terkena tumor otak yang membuat saya lelah dengan keadaannya. Saya harus bekerja, saya harus kuliah, menyelesaikan kuliah dengan IPK yang memang harus dituntut IPK sekian. Terus memang keadaan-keadaan yang lain memberatkan saya gitu. Tapi saya berbalik lagi berpikir, perjuangan ini harus saya selesaikan. Jangan sampai saya menyerah dengan keadaan. Sedih pasti, ingin nangis, tiap hari ingin nangis. Tapi ya Allah kan bersama hambanya gitu. Pesan terakhir tuh, kamu harus bisa menjaga diri, menitipkan diri. Menjaga diri itu pada Allah, menitipkan diri pada Allah. Dan harus senantiasa bermanfaat bagi orang lain, utamanya berpendidikan ya. Berpendidikan dengan ilmu, kamu bisa punya bekal untuk apapun itu. Itu sih. Kalau motivasi, jangan menyerah karena keadaan. Karena kalau bukan kita yang merubah, mau siapa lagi? Hal yang paling saya syukuri adalah saya masih bisa hidup, saya masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain di latar belakang saya yang mungkin tidak mudah. Dan hal yang paling saya syukuri adalah bertemu dengan orang-orang yang baik sih.